Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran membaca berbasis karakter. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra di kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Sigit Febrianto Susilo SPD MPD. Oke teman-teman, jadi video ini disusun oleh kelompok 1 kelas 3B PGSD Universitas Majalengka yang beranggotakan saya sendiri Reni Nur Sapitri dengan NPM 202210013, yang kedua Tia Listiani dengan NPM 202210043, yang ketiga Puji Lestari dengan NPM 202210054, dan yang terakhir ada Imam Hakim Makarim dengan NPM 202210033. Baik teman-teman, sebelum ke pembahasan materi, di sini saya akan menyampaikan ruang lingkup materi terlebih dahulu. Yang pertama tentang pengertian pembelajaran membaca, yang kedua tentang arah dan orientasi pembelajaran membaca, yang ketiga tentang kondisi pembelajaran membaca saat ini, yang keempat tentang prinsip-prinsip pembelajaran membaca, yang kelima tentang perencanaan pembelajaran membaca, yang keenam tentang prosedur pembelajaran membaca, yang ketujuh tentang keterpaduan pembelajaran membaca dengan pendidikan karakter, dan yang terakhir tentang metode pembelajaran membaca berbasis pendidikan karakter. Pengertian pembelajaran membaca. Proses membaca adalah seluruh aktivitas yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi yang terkandung dalam sebuah bacaan. Produk membaca merupakan hasil dari proses membaca, yakni pemahaman atas isi bacaan. Dengan demikian, hasil membaca atau hasil pembelajaran membaca adalah pemahaman atas isi bacaan yang dibacanya melalui serangkaian proses membaca. Jadi, pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca di bawah arahan, bimbingan, dan motivasi guru. Arah dan orientasi pembelajaran membaca. 3 tujuan utama pembelajaran di sekolah. 1. Memungkinkan siswa agar mampu menikmati kegiatan membaca. Tujuan ini sangat penting sebab mencintai membaca adalah modal awal agar siswa bisa membaca sekaligus tetap menjadi pembaca. 2. Mampu membaca dalam hati dengan kecepatan baca yang fleksibel. Fleksibilitas membaca dapat diartikan sebagai keterampilan memilih gaya dalam membaca. Jadi, jika bacaan yang kita baca berbeda, gaya yang kita gunakan pun harus berbeda pula. Pembaca harus mampu menentukan kapan ia membaca cepat, kapan ia membaca layap, dan kapan ia membaca loncat. Yang ketiga, yaitu memperoleh tingkat pemahaman yang cukup atas isi bacaan. Tujuan ini menyarankan agar pembelajaran membaca secara lebih khusus melatih siswa menguasai berbagai strategi membaca. Berdasarkan konsep ini, pembelajaran membaca harus pula membekali siswa dengan pengetahuan metakognitif dalam membaca. Pengetahuan ini merujuk pada kemampuan siswa untuk memilih dan menggunakan berbagai strategi membaca agar ia dapat secara optimal memahami isi bacaan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi ketiga, kondisi pembelajaran membaca saat ini. Problem utama saat ini pembelajaran di sekolah adalah bahwa pembelajaran membaca masih dilaksanakan secara asal-asalan. Dampaknya adalah bahwa siswa memiliki kecepatan membaca yang rendah, bahkan diikuti pula oleh pemahaman yang rendah. Kegagalan pembelajaran sebenarnya bermula pada ketidakjelasan peran guru dalam proses pembelajaran membaca.
hal yang harus dilakukan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran membaca yang baik, yaitu 1. Memahami perannya dalam pembelajaran membaca. 2. Memahami benar prinsip pembelajaran membaca. 3. Menguasai prosedur pembelajaran membaca. 4. Menguasai strategi membaca. 5. Mempraktikkan prosedur dan strategi membaca dalam pembelajaran. 6. Menguasai konsep penilaian pembelajaran membaca. 7. Mengukur secara periodik kemampuan membaca siswa. Dan yang terakhir, melakukan pembelajaran dalam dimensi penelitian tindakan kelas. Materi yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Nota 1996 mengemukakan beberapa prinsip umum pembelajaran membaca, yaitu 1. Pembelajaran membaca harus dilakukan dengan tujuan membangun kemampuan membaca anak. Beberapa tahapan pembelajaran membaca tersebut yaitu memberanikan anak membaca, mendorong anak membaca, menjejaki kemampuan baca anak agar mengetahui kelemahan anak dalam membaca, modeling membaca, mendemonstrasikan cara-cara yang dibutuhkan anak dalam membaca, klarifikasi, memberikan contoh baca, menjelaskan strategi membaca, dan memberikan pembelajaran secara eksplisit jika diperlukan. 2. Kemampuan baca anak tidak dapat dibentuk secara sekaligus, melainkan harus selalu dibentuk secara perlahan. 3. Pengajaran membaca harus senantiasa dilakukan melalui interaksi antara guru dan kelas. 4. Pengajaran membaca harus senantiasa ditunjukkan guna membantu kemampuan anak berinteraksi dengan teks. 5. Pembelajaran membaca harus dilakukan dalam atmosfer kelas yang kondusif. 6. Pembelajaran harus dilakukan dengan asas pelatihan belajar, artinya harus senantiasa melatih siswa berbagai strategi membaca, bahkan siswa melakukan kegiatan membaca yang sesungguhnya. 7. Pembelajaran membaca harus dilakukan dengan berorientasi ke depan, artinya pembelajaran harus diusahakan membekali siswa berbagai strategi membaca yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai jenis bacaan, baik untuk saat ini maupun pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dan yang ke-8, pahamilah bahwa pada dasarnya hanya jenis yang harus secara mendalam diajarkan, yaitu kemampuan membaca intensif dan kemampuan membaca ekstensif. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan pembelajaran membaca. Langkah-langkah yang secara tepat harus ditentukan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran membaca ialah: yang pertama, menentukan tujuan program pembelajaran yang dirancang. Jadi dalam hal ini, guru harus meyakinkan dirinya bahwa apapun jenis dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan harus memiliki tujuan umum untuk membentuk kemungkinan bagi siswa guna mampu menikmati kegiatan membaca, mampu membaca dengan gaya dan kecepatan fleksibel, dan mampu memperoleh pemahaman isi bacaan yang memadai. Tujuan utama ini sudah selayaknya menjadi jiwa semua pembelajaran membaca yang akan dilaksanakan. Langkah yang kedua yaitu mempersiapkan berbagai kebutuhan siswa selama proses membaca. Beberapa kebutuhan yang harus dipertimbangkan tersebut antara lain: yang pertama, memilih bahan bacaan. Jadi, pertimbangan isi dan keragaman materi, dan sebaiknya materi berupa materi lintas kurikulum. Yang kedua, menentukan paduan membaca yang tepat. Yang ketiga, membentuk strategi baca yang tepat. Langkah-langkah yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan siswa agar memiliki kemampuan membaca. Dalam tahapan ini, guru harus benar-benar menyusun strategi agar siswa terdorong untuk memiliki kebiasaan membaca yang baik. Kebiasaan ini diharapkan tidak tumbuh dalam lingkungan sekolah, tetapi juga tumbuh dalam kehidupan siswa sehari-hari.
Dalam konteks pembelajaran, kebiasaan membaca yang baik yang dapat diawali dengan menugaskan siswa untuk membaca buku. Buku yang ditawarkan hendaknya berupa buku yang menarik minat siswa, sehingga akan timbul perasaan senang pada diri siswa ketika membaca buku tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang prosedur pembelajaran membaca. Proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan prabaca. Tahapan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan teks bacaan. Pada tahapan prabaca terdiri atas 3 kegiatan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran membaca, yaitu curah pendapat, melihat judul, tulisan, atau headline, atau gambar, atau grafik. Yang ketiga yaitu merumuskan prediksi bacaan. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahapan membaca atau tahapan inti. Pada tahapan ini, banyak sekali variasi yang dapat dilakukan oleh guru yang sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atau siswa. Penentuan kegiatan pada tahapan ini akan sangat bergantung pada metode pembelajaran membaca apa yang dipilih. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, menemukan inti gagasan, mengidentifikasi kata kunci, mengutip bacaan, dan lain-lain. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap pasca baca. Tahap pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Contoh aktivitas pasca baca diantaranya menulis rangkuman, kemudian membuat komik atau menceritakan kembali gambar, kemudian menjawab pertanyaan, bercerita kembali, membuat peta cerita atau peta perjalanan tokoh, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya adalah keterpaduan prosedur pembelajaran membaca dengan pendidikan karakter. Pada tahap prabaca, siswa dapat melakukan serangkaian aktivitas seperti curah pendapat ide umum yang mungkin terkandung dalam teks. Pada tahap baca, siswa dapat melakukan kegiatan membaca, skimming atau scanning. Pada tahap pasca baca, pada tahap ini terbentuk pula berbagai karakter, misalnya jujur dalam menjawab pertanyaan, kreatif, mengubah isi bacaan menjadi wacana lain. Materi selanjutnya adalah metode pembelajaran membaca, pemahaman berbasis pendidikan karakter. Yang pertama, metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dengan kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode jigsaw membaca. Pembelajaran jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Yang ketiga, metode cooperative integrated reading and composition. Pembelajaran membaca dengan metode CIR terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Semua kegiatan melibatkan siklus reguler yang melibatkan prestasi dari guru, latihan tim, latihan independen, pra penilaian teman, latihan tambahan, dan tes. Metode CIR
pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan, sekaligus membina kemampuan menulis, reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Yang keempat, metode scaffolded reading merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Tujuan utama metode ini adalah mendorong siswa agar mampu memiliki kemampuan membaca yang optimal. Kelima, metode grup investigasi. Metode ini sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat sebuah laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman mereka terhadap bacaan yang dibacanya. Yang keenam, metode skemata kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Oleh sebab itu, tujuan metode ini adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca kritis siswa dan membiasakan siswa berpikir tingkat tinggi. Yang ketujuh, metode dramatisasi bacaan. Metode dramatisasi bacaan pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menuntut siswa memahami sebuah bacaan melalui pemberian rangsangan membaca melalui kegiatan dramatisasi isi bacaan. 8. Metode CHOCS. Metode CHOCS merupakan metode pembelajaran berbicara yang terdiri atas 4 tahapan pembelajaran, yakni experiencing, sharing, discussing, and reporting. Tujuan utama metode ini adalah agar siswa mampu memiliki kemampuan membaca, pemahaman yang tinggi berbasis kinerja nyata aktif para siswa. Yang kesembilan, metode transformasi persuasif. Metode transformasi merupakan metode pembelajaran membaca yang diakhiri perlibatan siswa untuk mengubah genre wacana yang dibacanya menjadi jenis genre yang lainnya. Yang kesepuluh, metode bengkel atau workshop pembaca. Metode bengkel membaca dipopulerkan oleh Janet Allen dan Kyle Gonzalez pada tahun 1998. Metode ini dasarnya adalah sebuah metode membaca yang dikembangkan untuk memperbaiki kemampuan membaca siswa sehingga siswa memiliki perilaku atau kebiasaan membaca yang baik. Dalam praktiknya, metode ini sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran membaca buku atau minimalnya membaca buku anak yang tidak terlalu tebal, sehingga pembelajaran membaca dapat dilakukan dalam satu kali proses pembelajaran. Oke teman-teman, pembahasan materi sudah selesai disampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Membaca sering disebut juga sebagai membaca nyaring atau membaca permulaan. Pembelajaran membaca yang dilakukan di sekolah harus diarahkan agar mencapai beberapa tujuan utama pembelajaran. 3 tujuan utama pembelajaran membaca di sekolah diantaranya yaitu 1. Memungkinkan siswa agar mampu menikmati kegiatan membaca. Yang kedua, mampu membaca dalam dalam kecepatan bacaan yang fleksibel. Yang ketiga, serta memperoleh tingkat pemahaman yang cukup atas isi bacaan. Proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, tahapan prabaca, yang kedua, tahapan membaca, dan yang ketiga adalah tahapan pasca baca. Pada masing-masing tahapan, terdapat sejumlah aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Melalui aktivitas-aktivitas inilah siswa akan secara tidak sadar menunjukkan karakter dirinya. Oke teman-teman, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.